Mari Bapak Ibu kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Selama ini saya berpikir bahwa setelah saya menjadi orang percaya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Tuhan, mengalami banyak hal-hal ajaib dari Tuhan, saya berpikir bahwa kemudian memberitakan Injil, melakukan banyak keperbuatan baik, kemudian meninggalkan segala sesuatu, menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, bahkan mengorbankan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, mungkin juga melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kemudian firman Tuhan ini datang dan yang cukup menyentak saya Bapak Ibu di ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua, mengapa semua kerja keras, mengapa semua pelayanan yang begitu dahsyat, seperti di ayat 22 dikatakan bahwa mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan melakukan banyak mujizat, melakukan begitu banyak pelayanan yang dahsyat, dan mungkin dikenal luas oleh banyak orang Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya dikutuk sama Tuhan. Apa yang menjadi alasan? Kemudian apa yang menjadi standar yang digunakan untuk menilai sebuah pelayanan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu? Ini menjadi pertanyaan buat perenungan buat kita semua Bapak Ibu, terkhusus buat kami yang ada di Wonogiri Bapak Ibu. Saya mendapati bahwa pengetahuan itu tidak pernah membawa kita sampai kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan itu secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita hanya punya sebuah pengetahuan, sebatas itu menjadi sebuah pengetahuan, kita nggak akan pernah sesungguhnya mengenal Dia dengan benar. Karena bagi kami, menurut saya pengetahuan itu adalah pintu masuk untuk kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Setelah kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita mendapatkan pengertian. Dan kemudian ketika kita mengerti, kita memperoleh pengertian. Dari situ baru kita mengenal Tuhan. Bahkan level yang paling tertinggi bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi kita dikenal oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dari ayat yang sudah kita baca ini, saya melihat ada dua kelompok orang. Kenapa Tuhan berkata bahwa enyahlah kamu semua sekalian pembuat kejahatan, walaupun dia melakukan banyak hal-hal yang luar biasa ajaib, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelompok orang yang melakukan dengan pengenalan akan Tuhan. Dan kelompok yang kedua yang saya temukan adalah kelompok orang yang melakukan tanpa pengenalan akan Tuhan. Kata mengenal yang dipakai di ayat 23 ini dari bahasa Yunani adalah ginosko, tetapi dalam bahasa Ibrani dia memakai kata yadah. Kata yadah ini muncul pertama kali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Alkitab berkata mencatat bahwa keduanya telanjang di hadapan Tuhan. Dan kata yang sama juga yang dipakai oleh Nabi Amos
yang berkata bahwa umatku binasa karena mereka tidak iadah, mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata mengenal Tuhan ini, kalau saya boleh terjemahkan adalah pengenalan yang seperti orang yang melakukan hubungan yang intim, seperti hubungan intim suami dan istri, Bapak Ibu. Saya tidak sedang bicara kotor buat kita semua, tetapi Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa pengenalan yang sesungguhnya yang Tuhan mau itu adalah ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari hubungan yang intim itu barulah lahir yang namanya buah. Ketika suami istri melakukan hubungan, yang diharapkan adalah keturunan ilahi. Sama seperti yang digambarkan oleh kata yadah ini, Bapak Ibu. Jadi saya mau mengambil sebuah kesimpulan, Bapak Ibu. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, harus itu lahir dari hubungan yang intim dari Tuhan. Semua pergerakan apapun, semua pelayanan apapun, kalau tidak lahir dari Tuhan, Tuhan nggak hitung. Kenapa saya mengambil kesimpulan demikian, Bapak Ibu? Ada satu ayat di Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ, Alkitab berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, bukankah Abraham itu sudah punya anak terlebih dahulu? Yaitu Ismail. Sebelum Ishak lahir, sudah ada Ismail. Sekalipun bukan dari rahim Sarah, tetapi itu darah daging Abraham. Sudah, tapi Alkitab berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Menurut saya, apakah Tuhan itu lupa kalau Abraham udah punya anak, Bapak Ibu? Tetapi kenapa Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal? Karena saya percaya apa yang tidak lahir dari Tuhan, sekalipun itu pelayanan sedahsyat apapun itu, kalau itu tidak lahir dari dorongan Tuhan, tidak pernah dihitung sama Tuhan. Ini menjadi warning buat kita semua, Bapak Ibu, apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyak kali kita sibuk dengan begitu banyak hal, sampai kita lupa mana yang esensi dan mana yang aksesoris. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan gerakan, Tuhan taruh dalam hati saya untuk mari kita sama-sama mengingat kembali. Mari kita sama-sama kita kembali ke titik koordinat kita. Saudara, ada banyak kali kita sering dengar bahwa ada orang yang mengalami kehilangan kasih yang semula. Apakah kasih itu hilang, Bapak Ibu? Saya percaya bahwa pertama kali kita semua pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati kita berkobar-kobar, kita menyala-nyala, semua kita lakukan dengan tidak ada beban, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah mengalami masa-masa itu, tapi ada saat-saat di mana sepertinya kering, sepertinya apa, kita nggak bahkan kita kehilangan kasih yang semula. Sesungguhnya kita nggak kehilangan, tapi kita yang meninggalkan titik koordinat kita. Karena itu pagi ini Tuhan cuma mau mengingatkan kita, apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, mari lakukan itu dari dorongan Tuhan, dari lahir dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim itu, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Kita akan mengerti apa yang menjadi hati Tuhan buat generasi Tuhan di hari-hari generasi akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kami bersyukur ada di Wonogiri. Pelayanan kami hari-hari ini, Bapak Ibu, digerakin Tuhan untuk mulai masuk dalam sebuah pelayanan generasi
yaitu melayani anak-anak di desa kami, Bapak Ibu. Awal mulanya, saya sedikit kesaksian Bapak Ibu, saya nggak tahu di Wonogiri mau ngapain. Pelayanan kelihatannya begitu sulit, terbatas dalam segala banyak hal Bapak Ibu. Sampai satu ketika kami hampir saja memutuskan untuk keluar dari tempat ini. Sampai satu ketika kami berdoa, Tuhan ingatkan, ada suara yang begitu kuat sekali di hati saya. Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu, jangan pernah keluar dari kota ini seperti pecundang. Saya nangis bersama dengan suami, apa yang kita harus lakukan? Karena beberapa tahun sebelumnya kami melakukan banyak hal seolah-olah itu Tuhan mau. Kami sibuk bahkan meninggalkan anak, keluarga di rumah, melakukan pelayanan luar biasa. Tapi tidak ada yang bisa dipertahankan Bapak Ibu. Sampai Tuhan ingatkan, pelayanan ini bukan pelayanan kita. Apa yang Tuhan percayakan itu Tuhan yang mempercayakan dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mendengar. Belajar untuk skema apa yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari. Setiap hari pasti ada mandat khusus yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Sampai satu ketika ada di desa kami ada seorang anak yang sudah kelas 4 SD, tidak bisa baca Bapak Ibu. Tidak bisa baca tapi naik kelas setiap tahun. Terus naik kelas sampai kelas 4 SD nggak bisa baca. Lalu Tuhan tiba-tiba taruh belas kasihan di dalam hati kami. Ayo, ambil bagian apa yang kamu bisa lakukan. Dari satu anak ini saya bilang, ayo ambil bukumu, kita belajar baca sama-sama. Kami lakukan itu dan minggu berikutnya dia datang bawa teman. Berikutnya lagi bawa teman. Sampai kami pernah melaksanakan bimbel gratis kepada anak-anak di kampung itu sampai 120 anak. Kami kewalahan, kami butuh teman, kami butuh tim untuk bisa. Tapi Tuhan mulai datangkan, Tuhan mulai cukupkan. Dan hari ini setelah 3-4 tahun kami melakukan itu Bapak Ibu, kami mendapatkan sesuatu bahwa ada hal-hal yang kita bisa kerjakan tapi bukan datangnya dari inisiatif kita. Tetapi itu lahir dari apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dari sebuah hubungan yang intim Bapak Ibu. Semua pelayanan kita, semua pergerakan kita, apapun itu, harus lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak, Tuhan enggak pernah hitung Bapak Ibu. Bahkan jangan-jangan Tuhan akan berkata kepada kita, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari ini biarlah menjadi warning buat kita, peringatan buat kita, atau menjadi hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Yang Tuhan mau adalah sebuah pekerjaan apapun yang kita kerjakan, lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya berterima kasih setelah kita punya pengetahuan, kita mengalami Tuhan, kita punya pengertian dengan Tuhan, baru dari situ kita akan mengenal Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengenal kita.